Shalom saudara, selamat hari Minggu. Bersyukur kita masih bisa beribadah, bertemu di dalam segala keterbatasan kita, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan kita melalui elektronik ini. Saudara, mari kita tetap percaya apapun yang terjadi di dalam keadaan ini, yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita menjadi warga kerajaan surga, kita adalah mempelainya, maka dengan sesungguhnya tidak ada satu hal pun luput dari pandangannya. Tetapi dengan sesungguhnya dia punya rancangan-rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan janjinya berkata bahwa pasti ada masa depan yang penuh harapan itu bagi kita yang menaruh percaya kepadanya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang menantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang tidak akan pernah lelah, tetapi dia akan tetap terbang melayang. Bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena ada angin yang menopangnya. Kita akan tetap terbang tinggi, bukan karena kitanya, tetapi karena ada Roh Allah yang menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, saudara. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka hati kita, saudara. Kita akui dia sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan, Yesus, Engkau yang dipuja, Engkau yang disembah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Engkau dipuja, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dia, saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tenangkan hatimu, saudara. Mari kita bersyukur dan bersyukur. Yesus, kami puja, Engkau yang disembah ya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri bagi kami, berdiri di tengah kami. Ditinggikanlah Engkau, ditinggikan dan dipuji.
sekali lagi katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, katakan engkau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Ina shande makama shande, ashana makama shena shakana makama shakana makama apa, shada shande ashakana makama shande ashe. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau, yang berjaya. Syada syakana makama asyik. Bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu ya Allah. Kami mengakui kedaulatan-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan sharekan firman Tuhan. Tema tentang semangat yang pudar terambil di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 26 sampai 28. Di mana firman Tuhan berbunyi, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf,
Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mulai pada pasal 37, di mana kisah Yusuf dengan berbagai pergumulannya merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Israel. Dan kehadiran Allah di tengah-tengah sejarah manusia setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa diwujudkan melalui orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Diawali dengan panggilan dan perjanjian Allah dengan Abraham, diteruskan melalui keturunannya Ishak, setelah Ishak lalu Yakub, dari Yakub kepada keturunannya 12 suku, dan Yusuf ditempatkan pada peran penting strategis sejarah dari bangsa Israel di tanah Mesir. Pasal 37 kita mendapatkan tentang mimpi Yusuf, di mana Yusuf bermimpi tentang berkas-berkas saudaranya mengelilingi, menyembah kepada Yusuf. Mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Bagaimana respon saudara-saudara Yusuf mendengar mimpi yang disampaikan oleh Yusuf? Dikatakan makin benci karena mimpi Yusuf. Lalu iri hati karena perkataan Yusuf itu. Kita melihat karena mimpi serta perlakuan Yakub yang berbeda kepada Yusuf. Ini yang membuat saudara-saudara Yusuf itu benci dan iri hati kepada Yusuf. Sehingga Yusuf mengalami yang namanya dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair, dijual menjadi budak dengan harga 20 shikal perak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Kita melihat dalam kisah 37 ayat 33. Ketika anak-anak Yakub mengirimkan jubah itu kepada Yakub, jubah Yusuf, sehingga Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah Yakub berhari-hari karena anaknya itu. Dari seorang anak yang sangat disayang oleh ayahnya, sekarang Yusuf terjual menjadi budak dan dikabarkan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Yakub mengalami yang namanya patah semangat karena anak kesayangannya mati diterkam binatang buas. Dan ini merupakan suatu skenario yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf agar Yakub percaya berita yang mereka sampaikan bahwa Yusuf mati. Sebenarnya Yusuf itu dijual menjadi budak. Inilah yang membuat hati Yakub menjadi dingin. Ini yang membuat Yakub patah semangat, tidak bergairah karena mendengar bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Kita melihat dalam Kejadian 45 ayat 26, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Bagaimana mungkin Yakub dapat mempercayai anak-anaknya? Karena kalau kita kembali pada pasal 37 ayat 31, 32. Bukankah mereka yang mengirimkan jubah Yusuf yang sudah mereka lumuri darah kambing, sehingga berkesan sepertinya Yusuf diterkam oleh binatang buas. Sekarang berita yang masuk adalah Yusuf masih hidup.
Tidak mungkin Yakub dapat mempercayai berita tersebut begitu saja. Bagaimana mungkin masih hidup Yusufnya? 13 tahun Yakub mempercayai bahwa anaknya Yusuf itu sudah tidak ada. Dan sekarang berita yang dia dengar, Yusuf hidup menjadi penguasa atas Mesir. Yakub tidak dapat mempercayai kabar baik, kabar sukacita tentang Yusuf yang sudah lama hilang. Tetapi pada ayat yang ke-27 kita melihat saat Yakub melihat kereta-kereta dengan isinya dan mendengar pesan Yusuf untuknya, Alkitab menuliskan semangatnya bangkit kembali. Semangat Yakub bangkit kembali saat ia mendengar pesan Yusuf untuknya. Apa sih pesan Yusuf untuk Yakub? Pada pasal 45 ayat 9 sampai 11 dikatakan, Yusuf berkata, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Aku akan memelihara engkau. Semangat yang sudah lama hilang di dalam hidupnya sekarang bangkit kembali. Karena apa? Karena dia mendengar berita Yusuf menunggu dia. Ya. Yusuf masih hidup. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Bagi Yakub sudah cukup mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Ayat 28 dikatakan, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara, Yakub sudah tua dan mungkin hidupnya tidak lama lagi. Sehingga Yakub berkata, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ada semangat, ada gairah hidup di dalamnya saat dia mendengar Yusuf masih hidup. Pada pasal 46 ayat 1 sampai 4 kita membaca bagaimana Yakub berangkat ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba lalu dipersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan di waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sukacita dan keinginan yang besar untuk berjumpa dengan Yusuf tidak membuat Yakub lupa kepada Tuhan. Dan ketakutan Yakub untuk pergi ke Mesir bisa jadi karena Yakub tahu tanah perjanjian Allah Kanaan, bukan Mesir. Yakub sudah tua, usianya sudah 130 tahun. Dan Yakub pasti masih ingat bagaimana Ishak ketika mau ke Mesir, Allah melarangnya pada waktu mereka mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Tetapi kita melihat pada pasal 46 ini, Allah memberikan penglihatan dan firman kepada Yakub. Allah merestui kepergian Yakub ke Mesir. 6 hal yang Allah firmankan kepada Yakub. Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku menyertai engkau pergi ke Mesir. Aku akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuf yang akan mengatup kelopak matamu. Di sini Allah menyatakan dirinya dan menegaskan jati dirinya sebagai Allah Ishak bapaknya, sehingga Allah memanggil sapaan kepada Yakub, yaitu Yakub, Yakub. Ini membuat kita diingatkan kembali akan sapaan Allah kepada
Abraham. Kepada Kejadian 22 ayat 11, lalu kepada Samuel, kepada Marta, dan kepada Paulus. Ini merupakan tanda keakraban Allah kepada pribadi yang disapanya. Allah mengenal pribadi, Allah mengenal kebutuhan kita masing-masing, Allah tahu akan ketakutan kita masing-masing, dan Allah bersedia menemani perjalanan kehidupan kita, sebagaimana Allah menemani perjalanan Yakub menuju Mesir. Sehingga Yakub tidak perlu takut di dalam perjalanannya ke Mesir. Ada jaminan, ada perlindungan, ada keamanan dari Allah. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa di Mesirlah keturunan Yakub akan bertambah jumlahnya dan akan menjadi sebuah bangsa yang besar sesuai perjanjiannya kepada Abraham. Dan firman Tuhan katakan, aku akan membawa engkau kembali. Nubuat ini digenapi sesudah kematian Yakub. Jasadnya tidak dikubur di Mesir, tetapi dikuburkan di tanah Kanaan. Dan dikatakan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Perkataan ini merupakan suatu nubuat bahwa putra kesayangannya Yusuf itulah yang akan mendampingi ayahnya saat kematiannya dan memberikan penghormatan yang layak serta yang akan melaksanakan upacara terakhir ketika Yakub meninggal. Atas seizin Allah dan janji-janji ini, maka Yakub berangkat ke Mesir beserta seluruh anggota keluarganya. Yusuf merupakan keturunan Yakub. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai 2. Dan Yusuf ditempatkan pada peran yang strategis dalam sejarah kehadiran bangsa Israel di tanah Mesir dan menjadi bangsa yang besar di Mesir dari 70 orang, akhir menjadi sekitar 2 jutaan pada waktu keluar dari Mesir. Kesimpulannya, dalam kehidupan kita ada sebab, ada akibat. Mengapa Yakub tidak memiliki semangat dalam kehidupannya? Itu karena tadi sudah dijelaskan bahwa saat dia mendengar berita tentang Yusuf meninggal diterkam binatang buas, gairah hidup Yakub, semangat hidup Yakub itu hilang. Tetapi gairah hidup Yakub bangkit kembali pada saat dia mendengar bahwa Yusuf menantikan dia di Mesir. Bahwa Allah tahu ketakutan Yusuf untuk pergi ke Mesir, sehingga Allah memberikan satu kekuatan bagi dia bahwa Allah menemani perjalanannya ke Mesir. Ada jaminan, ada perlindungan dan keamanan dari Allah. Bila gairah Yakub bangkit kembali mendengar kabar Yusuf sedang menantikannya di Mesir, tidakkah kita juga semangat di dalam kehidupan kita mendengar bahwa Yesus saat ini sedang menantikan kita? Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini. Kita memiliki satu keyakinan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ada jaminan, ada perlindungan, ada keamanan dari Allah. Saya tutup dengan ayat Amsal 14:26. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam Mazmur 125 ayat 1 dikatakan aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goncang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja.
Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Di dalam segala keterbatasan kami percaya bahwa Allah sendiri yang akan bicara dan terus akan mengajar bagi kami di dalam setiap waktu-waktu kami. Kami memberkati untuk hamba-Mu, Ibu Ani Tuhan. Tuhan menolong, memberdayakan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga memberkati untuk gereja-Mu GBI Bayangkara Tuhan. Gereja-Mu ini ada di dalam tangan-Mu, beserta dengan seluruh pengurus yang ada di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi Sukabumi ya Bapa. Kami tetap membangun ada tembok pertolongan, tembok keperkasaan Tuhan bagi kota ini. Sampai kabupaten yang terujung sekalipun ya Allah. Jadi Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan berdaulat bagi kota Sukabumi. Segala virus yang sedang mewabah pada saat ini, di dalam kuasa ilahi-Mu, Engkau menjadi benteng perlindungan, khususnya bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta selaku ibu kota. Tuhan menolong, Tuhan memberdayakan seluruh kekuatan-Mu bagi Jakarta Tuhan. Di dalam keadaannya pada saat ini, tetap ada perlindungan Allah yang sempurna bagi ibu kota kami. Shalom juga bagi setiap pulau. Shalom bagi setiap provinsi. Bagi setiap daerah. Tuhan Yesus, Engkau berjaya. Engkau berkuasa bagi Indonesia. Kami membangun benteng belas kasih Allah bagi bangsa ini. Ada naungan Allah yang sempurna. Indonesia dipulihkan. Indonesia tetap ada di dalam rancangan keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh aparat pemerintahan, khususnya Bapak Jokowi. Tuhan menguasai dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil di dalamnya ada takut akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi setiap rumah sakit yang ada. Para tenaga medis, tenaga angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat yang saat ini dikerahkan ya Allah. Mari Tuhan, Kau menjadi pagar di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa ada kekuatan khusus dari Engkau. Setiap hasil diagnosa yang dibuat tepat adanya, Tuhan menolong. Kuduskan semua rumah sakit yang ada. Jauh dari roh-roh maut yang ada ya Tuhan. Ada perlindungan-Mu, ada keselamatan yang dari Engkau. Kami menyatukan hati Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu, bagi para jemaat yang saat ini kesulitan ibadah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tidak terbatas karena Engkau adalah roh. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu lawat keadaan mereka pada saat ini. Jadilah Engkau menjadi kekuatan ya Allah. Engkau menjadi penopang. Berjayalah Engkau ya Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan-Mu. Dan hidup kami ada di dalam naungan-Mu. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Terimalah pada saat ini. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah-limpah. Perlindungan Allah adalah sempurna di dalam kehidupanmu. Bahkan Dia bukan saja melindungi engkau secara kesehatan fisik, tetapi juga jiwa dan rohmu. Dan engkau dicukupkan di dalam segala perkara. Di dalam masa-masa ini, Tuhan adalah Allah yang menjadi gembala yang baik.
maka masuklah engkau di dalam kemurahan dan kebajikan Allah mulai dari saat ini sampai Maranatha. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat Engkau, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.